Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifka Siddiq dengan NIM 4101418212. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan video live yang berkaitan dengan materi cara mencari luas segitiga. Nah, video live ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pendidikan Matematika 2 yang diambil oleh Ibu Isti Hidayah. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan berkaitan apa sih itu alat peraga dan apa manfaatnya. Jadi, fungsi daripada alat peraga itu adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu konsep materi yang berkaitan dengan cara mencari luas segitiga. Jadi di sini nanti siswa akan diberikan suatu media yang dimana medianya itu merupakan suatu pemahaman konsep dasar agar siswa bisa menyelesaikan masalah-masalah daripada mencari luas segitiga yang lebih kompleks. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika nanti siswa udah paham ataupun sudah mengerti betul berkaitan dengan konsep cara mencari luas segitiga, siswa ketika diberi masalah-masalah yang lebih kompleks atau sering kita sebut sebagai soal yang HOTS, High Order Thinking Skill, siswa bisa paham dan bisa mengerjakannya sesuai dengan konsep dasar cara mencari luas segitiga tersebut, seperti itu. Nah, setelah tadi kita udah tahu berkaitan cara menghitung luas persegi panjang, baik panjangnya itu berada di sisi bawah ataupun di sisi samping, atau kita sering sebutnya itu sisi tegak lurus, kita masuk ke konsep segitiga gitu. Kalau misalnya kita lihat gambar di samping, apa yang kalian ketahui tentang segitiga? Apa anak-anak ada yang tahu? Betul, yaitu memiliki 3 sisi. Mana aja sisinya sih, Pak? Ini 1, 2, 3. Nah, jadi kalau bisa kita lihat gambar yang memiliki 3 sisi, berarti kita bisa tambahkan sebagai luas bangun datar segitiga, seperti itu. Nah, kalau bisa kita lihat di sini ya anak-anak ya, sebenarnya ada berbagai macam segitiga itu. Namun di sini Bapak mengambil segitiga yang sembarang. Apa sih segitiga sembarang? Nah, segitiga sembarang itu memiliki ukuran yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sisi sini 2, 3, sisi 1, 2, 3 itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Namun ada juga yang sisinya tuh sama, yang dimana kalau misalnya kita nih sisi daripada segitiga sama sisi itu sisinya tuh sama gitu. Cuma di bagian bawahnya aja yang beda gitu. Ada juga yang segitiga sama kaki juga ada gitu. Namun di sini Bapak mengambil contoh segitiga sembarang, supaya nanti kalian bisa memahami konsep daripada luas segitiga, seperti itu. Nah, sama seperti tadi, cara menghitung luas persegi panjang kan ada bagian panjang kali lebar. Nah, di sini kita lihat nih, bagian terpanjang daripada segitiga itu di bagian mananya? Mana? Sisi ini? Enggak juga. Sisi sini? Kayaknya sih. Tapi yang lebih tepatnya yaitu adalah di sisi bawahnya. Karena kenapa di bagian sisi bawahnya sih, Pak? Karena kita bisa mudah untuk menghitung berapa panjangnya kalau misalnya kita lihat di bagian sisi bawahnya. Nah, karena kita ada bantuan kotaknya, kita bisa menghitung juga nih berapa panjang daripada segitiga ini. Nah, karena kita udah tahu panjangnya itu di sisi bawah, kita bisa hitung berapa panjangnya dengan cara menghitung kotaknya. Ayo kita hitung bersama ya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oh, berarti di sini panjang daripada segitiga itu ada 6. Oke, sebelumnya Bapak tuliskan dulu nih, kalau di sini itu merupakan panjang nih. Takut lupa nanti kan. Nah, di sini panjang. Agak gedean. Panjang daripada segitiga. Jadi berapa? 6 ya. Kita bisa tuliskan 6 di sini. Nah, kalau segitiga itu punya panjang, pasti punya lebar juga dong. Kalau misalnya tadi kita lihat di persegi panjang kan punya lebar, tapi kalau di segitiga itu kita bisa gantikan lebarnya itu dengan tinggi gitu. Cara menghitung gimana sih, Pak? Gampang. Caranya yaitu kita bisa tarik garis lurus dari sini ke sini gitu. Kita andaikan ini lurus ya, untuk disamakan dengan mengikuti kotaknya, supaya kita bisa mempermudah berapa sih tinggi daripada segitiga ini. Nah, kita tuliskan dulu nih, tinggi di sini. Nah, itu berapa sih gitu. Nah, kita hitung nih di sini ada berapa kotak ya tingginya.
Nah, cara menghitungnya gimana? Kita bisa menghitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4 ke titik bagian atas ini. Jadi berapa tadi tingginya? Ada 4. Nah, kita bisa tuliskan tinggi daripada segitiga ini ada 4 gitu. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa sebenarnya di bagian panjangnya ini itu kita bisa gantikan dengan alasnya gitu. Karena segitiga itu selalu mempunyai alas gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita bisa gantikan panjangnya ini dengan alas supaya nanti mempermudah dalam pembedaan dengan panjang daripada luas persegi panjang gitu. Supaya ada pembeda seperti itu. Nah, setelah tadi kita udah tahu di mana sih panjang atau alas dari suatu segitiga atau juga tingginya itu di mana sih? Nah, gimana dengan gambar di samping? Di mana panjangnya ya? Terus di mana alasnya? Terus di mana tingginya? Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita mau mencari suatu alas dari suatu segitiga atau panjangnya, itu kan supaya lebih gampang, kita bisa menggunakan indikator di mana bagian yang terpanjang. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa melihat bahwa bagian terpanjang dari suatu segitiga itu di bagian sisi kiri di sini. Karena dari sini kita bisa menghitung berapa jumlah kotaknya untuk menghitung suatu panjang dari suatu segitiga itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa tuliskan terlebih dahulu bahwa di sini itu merupakan panjang dari suatu segitiga tersebut, gitu. Kita bisa tuliskan di sini ya, panjangnya. Nah, terus di mana alasnya dong? Oh, kalau misalnya tadi Bapak udah menyebutkan bahwa kalau misalnya kita mau menghitung suatu tinggi dari suatu segitiga, kita bisa mengikuti arah garis lurus kotaknya, gitu. Nah, kalau misalnya di sini panjangnya, berarti tingginya itu berarti di sini, gitu, untuk mempermudah dalam perhitungan berapa tinggi dari suatu segitiga tersebut. Nah, dari sini berarti kita bisa tarik garis lurus ke sini, gitu, untuk mengetahui berapa daripada tinggi segitiga tersebut. Nah, di sini berarti kan sama dengan ini, gitu kan? Tinggi daripada kotaknya. Nah, di sini dari sini pun kita bisa menghitungnya, gitu. Menghitungnya dari sini berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti tingginya itu di bagian sini. Nah, tadi kita udah tahu bahwa tingginya itu berapa tadi? 4 kan. Nah, dan panjangnya kita bisa hitung juga, gitu kan. Kita bisa hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di sini panjangnya itu sama dengan 6. Kita bisa tuliskan panjangnya itu di sini sama dengan 6 gitu. Dari sini tadi kita udah peroleh bahwa panjang dari suatu segitiga itu 6 dan juga tingginya itu 4. Jadi berapapun panjang dan tingginya dan dimanapun posisinya, itu panjang akan selalu sama gitu. Panjang adalah sebuah sisi yang paling terpanjang di sini. Untuk mengetahui di mana panjang dan juga di mana tingginya, kita bisa ikuti aja pola dari garis kotaknya ini gitu. Nah, ini untuk di bagian dasarnya. Untuk mengetahui panjangnya kita bisa mengetahuinya dari berapa kotaknya. Namun nanti ketika soalnya itu udah semakin kompleks, itu pasti udah diketahui dalam bentuk satuan sentimeter gitu. Jadi kalian nggak usah repot-repot untuk menghitung berapa kotaknya. Tapi untuk di bagian awal, untuk di bagian dasar, untuk pemahaman konsep, Bapak menjelaskan panjangnya itu dengan bantuan kotak gitu, supaya mempermudah kalian dalam mencerna materi yang Bapak jelaskan. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita udah mengetahui identitas daripada di mana panjang atau alas daripada segitiga atau juga tingginya itu di mana, kita lihat gambar 2 ini. Kira-kira di gambar kanan itu kalian udah tahu kan, namanya itu adalah merupakan gambar daripada segitiga. Tapi kalau misalnya di gambar kiri itu gambar apa? Segitiga enggak juga, persegi panjang apalagi gitu kan. Tapi di sini ini ada beberapa bagian yang terpotong nih, bagian 1 sama bagian 2.
Kalau misalnya kita himpitkan, itu akan jadi bangun apa ya? Ayo kita lihat. Nah, kalau misalnya kita gabungkan di sini, kita himpitkan di sini, gitu kan? Nah, ini juga dihimpitkan di sini, maka akan menjadi bangun segitiga juga, gitu kan? Nah, di sini berarti kita bisa sebutkan bahwa dua bangun ini adalah bangun yang sama-sama bangun segitiga, gitu. Nah, nanti kenapa kok bagiannya terpotong? Itu nanti kita sebagai acuan untuk mencari luas segitiga, gitu. Nah, di mana ada hubungannya juga nih dengan konsep daripada bangun persegi panjang, berkaitan juga dengan panjang dan juga lebarnya. Atau kita kalau misalnya kita kaitkan dengan segitiga, berarti alas dan juga tingginya, gitu. Nah, kita lihat bangun segitiga di samping. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa segitiga ini itu letak daripada panjangnya itu di mana? Betul, di bagian bawahnya. Jadi kita teruskan dulu ya untuk mengingat panjang letak daripada panjang segitiga itu di mana, dan juga letak daripada tinggi segitiga itu di mana. Jadi panjang dari segitiga itu ada di sini, dan juga lebarnya itu ada di sini atau bagian tingginya, gitu kan. Nah, tadi kan ada bagian daripada segitiga itu yang terpotong nih, yaitu terpotongnya itu di bagian mana sih tadi? Nah, tadi kalau misalnya kita tarik lagi deh, yang terpotong itu di bagian sini. Nah, sisi kanan dan juga sisi kirinya, gitu. Kalau misalnya kita lihat di bagian sisi kanan sama sisi kirinya, itu kan yang terpotong tuh ada panjang itu berapa yang terpotong? Yaitu ada 1, 2, itu kan panjang tingginya itu terpotong 1, 2 gitu. Nah, kemudian di sini juga sama, berarti yang terpotong itu ada 2 kotak nih, terpotong 2 kotak gitu. Nah, bagian yang terpotong ini kita bisa pindahkan nggak sih untuk bisa kita ubah menjadi bentuk bangun lain? Nah, tentunya bisa nih. Kalau misalnya kita rotasikan di bagian potongan sebelah kanan, kita rotasikan ke sini. Nah, dan juga di bagian potongan kiri kita rotasikan ke sini. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini menjadi bangun apa ya? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar, bangun persegi panjang, gitu. Tadi kan kita udah tahu bahwa panjang dan juga tinggi dari segitiga itu terpotong, gitu, menjadi 2, gitu. Berarti kita bisa sebutkan bahwa ketika suatu segitiga berubah menjadi persegi panjang, berarti tinggi daripada persegi panjang ini atau lebar daripada persegi panjang ini merupakan setengah. Nah, karena ini menjadi setengah kan, setengah daripada tinggi si segitiga, gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi, panjang dari suatu segitiga ketika kita ubah menjadi persegi panjang itu kan tetap sama ya, tetap sini-sini aja, gitu kan. Nah, jadi kalau misal kita lihat dari sini, panjang dari suatu persegi panjang itu sama aja dengan panjang daripada segitiga di awal tadi yang belum terpotong ininya, gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau misalnya kita cara menghitung luas persegi panjang itu kan rumusnya luas itu panjang dikali dari apa? Lebar, gitu kan. Nah, di sini kita tahu bahwa panjang dari suatu segitiga di sini itu kita bisa sebutkan sebagai suatu alas kan. Nah, jadi kita bisa teruskan di sini panjang persegi panjang sama dengan panjang segitiga dan juga sama juga sebagai alasnya, atau kita misalkan sebagai A gitu di sini tulis. Nah, sedangkan lebarnya itu kita udah tahu bahwa di sini tuh setengah kali tinggi, gitu. Jadi kita bisa masukkan langsung nih berkaitan dengan
panjang daripada persegi panjangnya. Nah, di sini itu sama dengan A. Kita masukkan di sini A, gitu kan? Nah, terus juga dikali lebarnya. Lebarnya itu tadi berapa? Yaitu ini, setengah dari tinggi segitiga tersebut tadi yang sebelum terpotong gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa luas daripada segitiga itu, ketika kita ubah menjadi bentuk persegi panjang, maka luas segitiga tersebut menjadi alas kali 1/2 kali tinggi gitu. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa cara mencari luas persegi panjang dari segitiga yang tadi kita udah potong. Berarti kita sebutkan bahwa, nah dari sini kita potong. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa cara mencari luas segitiga yaitu dengan cara rumus daripada persegi panjang ini, dengan cara memotong bagian 1 dan juga bagian 2 tadi menjadi bentuk persegi panjang. Nah, jadi kita udah tahu bahwa luas daripada segitiga ini adalah alas kali setengah dikali tinggi segitiga yang belum terpotong tadi, seperti itu. Nah, tadi kita udah tahu bahwa cara mencari luas segitiga, tadi kita udah ketemu rumusnya, yaitu adalah luas segitiga yaitu alasnya yaitu dikali setengah daripada tingginya di sini. Berarti kita tuliskan bahwa alas dikali setengah dikali tinggi. Kita bisa tuliskan keterangan di sini. A-nya itu adalah sebagai alas dan T-nya itu sebagai tinggi, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa temukan bahwa cara mencari luas segitiga, kita udah dapatkan bahwa alas dikali setengah dikali tinggi, atau lebih mudahnya luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, untuk mempermudah dalam ingatan kalian gitu, supaya nanti ketika kalian diberikan suatu soal, kalian bisa langsung mensubstitusikan angka daripada berapa panjang alasnya dan juga berapa tingginya gitu ya. Terima kasih, sekian dari Bapak, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami untuk anak-anak. Kalau misalnya anak-anak punya pertanyaan, silakan bisa anak-anak tanyakan di kolom komentar ya. Nanti ketika kalian tanya, Bapak akan langsung merespon berkaitan dengan pertanyaan yang kalian tanyakan ataupun berkaitan dengan materi yang masih kalian bingungkan gitu. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, Bapak minta maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.